Penyelenggaraan ibadah haji, bahkan saat-saat menanti giliran pemberangkatan jemaah haji ini, itu sesungguhnya sudah mengandung hikmah filosofi yang besar. Katakan misalnya para jemaah haji sementara menunggu sekitar 10 tahun paling singkat, maka dalam rentang 10 tahun itu pun para jemaah haji sudah melalui beberapa latihan-latihan dalam rangka untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Maka oleh karena itu, di dalam kitab atau buku fikih haji Indonesia yang dikarang oleh para ulama kita di Indonesia, itu menyebutkan paling tidak ada beberapa hikmah, rahasia, kandungan yang terkandung di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama adalah haji ini merupakan penyempurna atau puncak pelaksanaan di dalam rukun Islam. Jadi setelah seseorang menyatakan diri bersyahadat bahwa mengesahkan Allah dan menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rasul dari agama Islam dan merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, maka langkah selanjutnya adalah pernyataan diri untuk melakukan ritual ibadah salat, puasa, zakat. Nah, puncak daripada syariat rukun Islam ini ada pada penyelenggaraan ibadah haji. Maka seyogianya tentunya seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji tentu dalam tanda kutip dianggap telah memperoleh puncak spiritualitas di dalam beragama Islam. Nah, oleh karena itu digambarkan bahwa hikmah yang pertama seseorang itu ketika melaksanakan ibadah haji adalah dengan melaksanakan ibadah haji, dia sudah menyempurnakan 5 perintah di dalam rukun Islam. Teman-teman Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua paling tidak kita bisa memahami bahwa setiap pelaksanaan di dalam manasik haji, penyelenggaraan amalan-amalan ibadah haji itu memperoleh pengaruh yang luar biasa. Sebab di setiap tahapan-tahapan itu melalui mujahadah, latihan-latihan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa di setiap tahapan-tahapan seseorang yang melaksanakan ibadah haji sesungguhnya dia berjihad melawan hawa nafsu. Betapa tidak kalau kita membayangkan misalnya seseorang yang menunggu hari-hari ketika dia akan diberangkatkan menuju Baitul Atiq, maka paling tidak dia sudah harus menahan diri, melawan hawa nafsu, menekan dirinya, kemudian menimbulkan efek kesabaran yang luar biasa. Bukankah ketika seseorang untuk sampai mencapai tingkatan yang paling tinggi dalam agama Islam, seorang sufi ketika ingin mencapai satu titik mahabbah kepada Allah, ridha Allah, maka dia harus mempunyai riyadah, latihan-latihan, atau kemudian dia harus melalui pentahapan-pentahapan. Nah, salah satu pentahapan yang paling penting
adalah tahapan melatih kesabaran. Maka setiap pergeseran dari satu tahap ke tahap berikutnya, pelaksanaan ibadah haji selama beberapa jelang hari demi hari menanti sampai pada puncak penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah berdiam diri atau berada melakukan wukuf di padang Arafah. Di setiap pentahapan-pentahapan itu sesungguhnya itu adalah merupakan latihan yang luar biasa untuk berjihad, paling tidak berjihad terhadap diri sendiri, bagaimana menimbulkan kesabaran. Maka oleh karena itu tidak salah ketika Allah misalnya di dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah 'alaihi wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, bahwa mereka para jemaah haji itu diharapkan agar mampu menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, ala nabi dzikrillah tatma'innul qulub, salah satu simptom atau gejala atau tanda indikasi orang itu bisa mencapai titik ketenangan batin di dalam dirinya adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tahapan-tahapan ketika orang dari satu titik ke titik berikutnya, dari satu penantian ke penantian berikutnya, dari satu tahap menunggu ke tahapan menunggu berikutnya, itu adalah sesungguhnya merupakan sebuah latihan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena haji adalah merupakan puncak dari penyelenggaraan ibadah rukun Islam. Yang ketiga adalah haji ini disebutkan di dalam buku ini adalah mampu menghapus diskriminasi ras, warna kulit, kelas sosial antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dengan yang awam, antara orang yang berilmu dengan orang yang awam, antara orang yang tinggi dengan orang yang rendah, dan orang yang berada dengan orang yang papa. Bukankah ketika Al-Hajju Arafah adalah merupakan simbol dari sebuah persamaan kedudukan dengan semangat egalitarianisme, semangat kebersamaan yang melambangkan penyelenggaraan ibadah haji? Bukankah di sepanjang mata memandang hanya kain putih bersih yang kita lihat, mulai dari tenda kita ke tenda saudara-saudara kita, adalah pakaian putih bersih, dan itu pun hanya 2 lembar. Kemudian di tengah perenungan kita di padang Arafah, seragam kita mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik. Disitulah sesungguhnya maknanya bahwa haji benar-benar tidak memperhitungkan seseorang dari segi kedudukannya, tidak memperhitungkan orang, tidak melihat orang dari segi rupanya, tidak melihat orang dari segi kekayaannya, pangkatnya, kedudukannya, warna kulitnya. Semuanya itu menyatu di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik. Dan disinilah berlaku inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sebaik-baik orang, semulia-mulia orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat dia dari negara mana, tanpa melihat dia dari keturunan siapa, tanpa melihat seberapa besar kedudukan sosialnya, seberapa tinggi kedudukannya, semuanya hanya dinilai hanya satu,
yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padang Arafah melambangkan sebuah simbol atau semangat untuk menghapus perbedaan yang selama ini mungkin ketika kita berada di tanah halal, katakan di tanah air, selama ini kita memandang orang dari jabatannya, selama ini kita memandang orang dengan rumahnya yang besar, mobilnya yang mewah, berapa banyak uang yang ada di ATM-nya. Ternyata hanya dalam jangka 6 jam ketika ba'da zawal matahari sudah condong ke arah barat, lalu kemudian waktu wukuf itu dimulai, semuanya sudah larut di dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Disitulah hakikat dia mengenal dirinya, bahwa berapapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kemudian bagaimanapun kedudukan yang kita sandang, semuanya tidak dihitung oleh Allah. Yang dihitung adalah seberapa besar kita ketakwaan dan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah haji yang melambangkan penghapusan terhadap diskriminasi. Jadi semangat yang dibawa oleh haji adalah semangat persamaan, equality, semangat persamaan, bahwa Allah memandang mereka sama. Yang membedakan hanyalah siapa dari mereka yang paling tinggi kedudukannya dekat dengan Allah, yang paling besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, haji ini mempersatukan kaum muslimin. Jadi kita bisa melihat bahwa semangat persatuan yang dibawa oleh misi melaksanakan ibadah haji ini tidaklah kecil. Dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, para jemaah haji sudah harus bergerak secara bersama, berangkat dari satu tempat menuju titik yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan bunyi-bunyian yang sama, harapan yang sama. Inilah yang melambangkan keteraturan, melambangkan keseragaman yang melahirkan sebuah persatuan di tengah penyelenggaraan ibadah haji. Maka mereka dalam semangat persatuan itu terikat oleh satu kalimat yang sangat terkenal, yang selalu dikumandangkan oleh para jemaah haji. Bismillahi Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik, saya datang memenuhi panggilan-Mu dan saya yakin tidak akan menyekutukan diri-Mu, ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, karena semua pujian, semua nikmat, semua anugerah dan semua kedudukan hanyalah milik-Mu, ya Allah. Ini seragam berbunyi bersaut-sahutan yang selalu dikumandangkan oleh para jemaah haji dari satu titik yang sama menuju titik yang sama, dari Mekah menuju ke Arafah, dengan pakaian yang sama, dengan niat yang sama, harapan yang sama, dengan talbiyah yang sama. Bukankah ini bisa kita kategorikan bahwa perkumpulan mereka ini serentak dalam satu waktu dan tempat, ini bisa disebut sebagai haji membawa misi persatuan di kalangan kaum muslimin. Yang berikut, hikmah di dalam menyelenggarakan ibadah haji adalah, di antara hikmah haji yang berikut adalah kaum muslimin
akan selalu ingat kepada Allah, memperbaharui ingatannya kepada Allah, dan menguatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah salah satu hikmah yang salah satu agenda yang selalu berbarengan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pelaksanaan Idul Kurban, mengingatkan kepada sosok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mampu memutus mata rantai kecintaannya kepada makhluk, kepada anaknya yang bernama Ismail, menuju kepada sebuah mahabbah yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim diberi gelar sebagai sang Khalilullah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangat mahabbah ini, semangat hanya mencari redha Allah ini, semangat hanya mencari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang diharapkan agar tumbuh dari setiap sanubari hati, qalb daripada jemaah haji itu sendiri. Yang ketujuh adalah setelah seseorang melakukan ibadah haji dan pulang ke negeri masing-masing, dosanya telah dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang berikut yang ingin Allah sampaikan, yang Allah ingin gali dalam penyelenggaraan ibadah haji ini adalah ibadah haji harus mampu menahan lidah, menahan emosi, menahan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang selama menyelenggarakan ibadah haji. Maka faman faradha fihinnal hajjah la rafath wala fusuq wala jidal fil hajj. Tiga pekerjaan ini yang harus selalu dipegang erat oleh para jemaah haji adalah la rafatha wala fusuq, jangan berkata-kata keji, wala fusuq, jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, kemudian wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Terkait dengan jangan berbantah-bantahan ini, para jemaah sekalian, terlalu banyak atau tidak sedikit hal yang bisa memancing emosi seseorang untuk saling jidal, untuk saling bertengkar. Tetapi hadiahnya luar biasa ketika orang untuk memilih diam meskipun dia dalam posisi yang benar. Karena Ibnu Abbas sering mengatakan bahwa al-ikhtilafus su, bahwa berbantah-bantahan itu meskipun kita benar adalah merupakan sebuah kejelekan. Maka jemaah haji dituntut untuk menghindari sebanyak mungkin perkara-perkara yang memungkinkan dia bertengkar antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Maka karena itu Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi waladat ummu. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, tidak berkata kotor, tidak melakukan hubungan seksual atau rafath, tidak melakukan maksiat, dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jemaah sekalian, para pemirsa netizen Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada seluruh jemaah haji yang saat ini menanti waiting list atau menjadi daftar tunggu, maka meskipun saudara-saudara sekalian masih panjang penantiannya, masih sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan 15 tahun, maka sejak sekarang inilah melatih untuk tidak apa? Tidak la rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Karena 3 pekerjaan ini, 3 larangan ini, 3 komponen ini yang selalu harus dihindari oleh para jemaah haji dalam keadaan sementara dalam keadaan berihram. Yang ke-8
hikmah atau rahasia yang terkandung di dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah perjalanan haji ini syarat dengan pengorbanan, menempa jiwa agar memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat berkorban ini bagi para jemaah haji sungguh tidak kecil. Ada jemaah haji yang mungkin selama ini tidak pernah jauh dari suami atau istri, tidak pernah jauh dari anak dengan orang tuanya, tidak pernah jauh dengan saudara-saudaranya, atau bahkan orang yang paling dekat atau orang yang dicintainya. Tetapi begitu melaksanakan ibadah haji, kondisi ini akan diciptakan. Kondisi ini mau tidak mau harus dihadapi oleh para jemaah haji. Semangat berkorban ini, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, lelah dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang selalu disampaikan oleh para pemanasik ketika para jemaah itu memperoleh bimbingan manasik haji. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada jemaah haji bahwa sesungguhnya salah satu dimensi yang penting yang harus ditumbuhkan oleh para jemaah haji itu adalah efek bagaimana menjadikan haji ini adalah semangat berkorban. Apalagi haji dan ibadah berkurban inilah sebuah paket yang saling melengkapi di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Belum lagi kita berbicara dengan pengorbanan yang lain. Maka tidak heran ketika Nabi mengatakan bahwa orang yang memang betul-betul meninggalkan rumahnya, kemudian melaksanakan ibadah haji secara baik, sempurna rukun-rukunnya, menjaga rafatnya, menjaga pusuknya, menjaga jidalnya selama melaksanakan ibadah haji, maka Nabi katakan adalah mereka akan kembali, kata Nair, sama dengan posisi seperti seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Tidak ada dosa yang dia bawa pulang. Maka kami sering menyatakan kepada para jemaah haji, kenapa seseorang itu ketika melihat para jemaah haji itu berangkat begitu bersuka cita, saling berpelukan, saling bercengkrama dengan penuh sukaria, wajah mereka berseri-seri, kemudian pulang pun akan disambut dengan sedemikian meriahnya oleh tetangganya, oleh saudaranya, oleh siapapun orang yang melihat ibadah haji. Karena semangat yang mereka bawa adalah semangat pengorbanan, dan karena semangat pengorbanan mereka sudah sangat pada tingkat yang tinggi, maka Allah menghapus dosa-dosa mereka. Maka kita melihat mereka sama dengan bayi. Filosofi bayi, pemirsa nutizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayi kenapa seseorang selalu menyukainya, senang dengan setiap bayi, lucu, imut. Selalu kita ingin dekat, selalu kita ingin bercengkrama dengan bayi, karena bayi itu melambangkan sosok manusia yang belum mengenal dosa, belum mengenal maksiat. Maka kita mencintainya. Lalu kemudian kenapa jemaah haji banyak orang yang berkerumun, banyak orang mencintai mereka, banyak orang yang menyambut kedatangannya dengan bersuka cita, bergembira ria? Karena mereka pada hakikatnya sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya karena semangat berkorban yang telah mereka lakukan selama melaksanakan ibadah haji. Yang kesembilan adalah ibadah haji juga melatih kesabaran para jemaah haji. Sabar menghadapi kesulitan, rintangan di dalam melaksanakan perintah. Sangat jelas bagi kita ex alumni Arafah, orang yang habis melaksanakan ibadah haji ini tidak lagi terbantahkan kalimat ini bahwa kesabaran menuntut 100% bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji. Karena kalau bukan kesabaran yang dibawa,
kalau bukan kesabaran yang dipertebal, kalau bukan kesabaran yang menjadi ikon yang diperpegangi oleh para jemaah haji, maka paling tidak dia tidak akan memperoleh hakikat luar biasa yang terkandung di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi bagi mereka yang betul-betul bersabar, sabar dalam arti dalam segala hal, sabar untuk memahami kondisi jemaah yang lain, sebab mungkin di antara kita berangkat dengan orang yang belum kita kenal, kita satu kamar dengan orang yang belum tentu sama dengan keinginan dan harapan kita semua. Kita menginginkan ini, tetapi tiba-tiba kita bersama dengan ini. Semua itu butuh kesabaran. Pemirsa netizen yang dirahmati Allah, terutama kepada jemaah haji. Maka kesabaran ini penting. Bahkan pada saat mulai kita mendaftarkan diri untuk menjadi calon-calon jemaah haji, disitulah kesabaran kita ditunggu. Paling tidak, kesabaran yang dimaksudkan di sini adalah kesabaran menanti saat-saat pemberangkatan. Dan ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Belum kalau kita sudah naik ke pesawat, harus rela menunggu di atas pesawat sekitar 8 sampai 10 jam perjalanan. Bukankah kalau orang tidak sabar, tidak bersabar menghadapi ini, melaksanakan perjalanan ini, pastilah akan menuai kegagalan. Paling tidak kegagalan yang saya maksud adalah mereka akan berkomentar yang tidak baik. Mereka akan mengucapkan sesuatu dalam bentuk keluh kesah. Keluh kesah. Nah, ini butuh kesabaran. Belum ketika sampai di sana dalam kondisi yang letih, dalam kondisi yang tidak tidur selama berapa jam di udara, lalu kemudian sudah harus melaksanakan tawaf umrah. Semua butuh kesabaran, semua butuh kesabaran, semua butuh kesabaran. Maka innallah ma'as sabirin. Maka hanyalah orang-orang yang bersama Allah adalah mereka orang-orang yang bersabar. Karena orang yang bersabar itu selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, penting juga kami sampaikan di dalam buku Fikih Haji Indonesia ini, disebutkan bahwa di antara hikmah lain yang terkandung di dalam penyelenggaraan ibadah haji ini adalah, pertama adalah tadabbur. Tadabbur apa? Maknanya tadabbur adalah mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita petik proses mentadabburi ini penyelenggaraan ibadah haji? Pertama mungkin yang bisa kami contohkan proses tadabbur adalah ketika kita berasosiasi, kalau kita berinteraksi dengan saudara-saudara muslim kita dari negara lain, di mana konsep budayanya berbeda, tata keramanya berbeda, sikap dan pandangan beragamanya berbeda, faham-faham keagamannya tentu mungkin tidak sama dengan paham keagamaan yang kita anut dari Indonesia. Disinilah semuanya kita perlu pelajaran-pelajaran. Bagaimana mereka Islam mungkin berkembang di Afghanistan, bagaimana Islam berkembang di Timur Tengah, bagaimana Islam di Mesir, di Maroko, di Eropa, di Asia Tenggara. Ini juga merupakan adalah proses-proses tadabbur, mengambil pelajaran, karena interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain selama penyelenggaraan ibadah haji begitu banyak proses-proses yang didapatkan. Bahkan saya pernah sering cerita dengan para jemaah-jemaah haji, bagaimana mereka menceritakan perilaku orang dari Afrika, mereka membandingkan perilaku orang India, bagaimana mereka membandingkan perilaku orang Islam Amerika, Islam di Eropa dengan perilaku perilaku orang-orang Islam dari Indonesia. Ini pola yang mereka pola yang mereka kembangkan
itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bagaimana konsep budaya mereka, bagaimana mereka berislam, bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lain, itu adalah proses tadabbur yang sangat dipentingkan. Tetapi proses hakikat daripada tadabbur ini, mengambil pelajaran, adalah tentu yang dimaksudkan adalah tadabbur ini tidak hanya yang kami sampaikan tadi, tetapi tadabbur juga yang paling dipentingkan adalah bagaimana mentadabburi setiap kandungan-kandungan atau perilaku-perilaku manasik haji. Bagaimana misalnya mengambil pelajaran dari seseorang yang mengenakan pakaian ihram, bagaimana mentadabburi orang perilaku-perilaku mereka ketika melaksanakan tawaf, ketika melaksanakan sa'i, ketika melaksanakan wukuf di padang Arafah, ketika melakukan mabit di Muzdalifah, mabit di Mina tanggal 11, 12, 13. Ini semua adalah proses-proses tadabbur. Dan pelajaran ini sangat penting. Pelajaran ini sangat penting. Dalam sejarah pengembangan Islam di Indonesia, sering kita membaca dalam sejarah betapa misalnya para tokoh-tokoh Islam, baik itu misalnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari maupun pendiri Muhammadiyah, sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satunya adalah inspirasi-inspirasi yang muncul ketika mereka melaksanakan proses ibadah haji atau proses selama mereka ini mencari ilmu di Mekah. Tadabbur ini sangat penting. Bagaimana mengambil pelajaran terhadap apa yang mereka pelajari tentu selama penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah hikmah lain yang bisa juga kita ambil dari pelajaran dari penyelenggaraan ibadah haji ini adalah tasamuh dan ta'awun. Ternyata ibadah haji ini juga mengingatkan atau mengisyaratkan bagaimana prinsip toleransi beragama yang benar, toleransi beragama yang benar-benar yang dikehendaki. Bagaimana contohnya misalnya ketika seseorang pandangan beragamanya antara satu dengan yang lain itu berbeda, tidak kemudian kita harus paksakan bahwa sayalah yang paling benar, dia yang salah, atau mereka yang tidak benar, kami yang salah. Tidak seperti itu dalam melaksanakan ibadah haji. Sebab apa? Haji juga ini penuh dengan ikhtilaf, pandangan-pandangan ulama. Dan itu nanti bisa kita kaji ketika sudah masuk pada bab-bab secara rinci penyelenggaraan ibadah haji. Betapa banyak pendapat-pendapat, yang pendapat ini tidak kemudian membuat kita kaku, tapi justru membuat kita lebih luas, lebih toleran di dalam beragama, lebih berlapang dada ketika menghadapi perbedaan. Kalau semangat ini yang dibawa pulang, tentu jemaah haji ketika dia pulang ke Indonesia tidak kemudian menjadi lebih ekstrim atau lebih lembek, tapi dia berada pada tengah-tengah. Karena khairul a'mal awsatuha. Sebaik-baik sesuatu pekerjaan itu ketika dia berada di tengah-tengah. Maka konsep toleransi ini, menghargai pendapat orang. Karena begitu banyak perbedaan pendapat, ikhtilaf yang terjadi ketika menyelenggarakan ibadah haji. Tidak boleh kita mengatakan bahwa pendapatnya ini salah ya yang paling benar. Tidak seperti itu. Jadi karena ini sudah bercampur baur. Kalau di Indonesia mungkin pandangan beragamanya sangat dipengaruhi oleh Imam Asy-Syafi'i. Menurut penelitian teman-teman di kampus, itu menyebutkan di Indonesia ini kurang lebih 70% itu fikihnya adalah fikih Syafi'i. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah haji, di sana juga ada negara yang bermazhab Hanbali, ada negara yang kuat bermazhab Maliki, ada negara yang bermazhab Hanafi, Hanbali, Malik dan sebagainya. Justru inilah kekayaan
daripada umat Islam. Maka sesungguhnya ketika jemaah haji pulang ke Indonesia, itu luar biasa toleransinya. Dan inilah yang harus dibawa pulang. Jadi proses tasamu. Kemudian proses ta'awun, saling tolong menolong. Bagaimana misalnya seorang jemaah haji yang mungkin membutuhkan bantuan, jemaah haji yang dalam proses misalnya yang jemaah haji yang tua atau lansia atau jemaah uzur, jemaah-jemaah yang muda itu bisa memberikan bantuannya. Jadi semangat-semangat inilah ketika dibawa pulang ke tanah air, betul-betul luar biasa. Tidak heran ketika Nabi tadi mengatakan bahwa jemaah haji yang sudah berkorban sebegitu besar, korban materi, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, karena banyak hal yang membuat kita harus tidak boleh marah. Maka ketika dia pulang, Allah mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa mereka akan pulang sama dengan posisinya seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Luar biasa. Yang selanjutnya, haji juga ini di antara hikmahnya adalah membangun budaya, ekonomi dan sosial. Tidak bisa kita sangka bahwa salah satu indikator, ada yang menyebut bahwa salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, lihat dari salah satunya adalah lihat bagaimana antusiasmenya para jemaah haji. Semakin tinggi, semakin lama rentang waktu daftar tunggunya, itu bisa menunjukkan bahwa perputaran ekonomi di sebuah daerah itu luar biasa pesatnya. Jadi Allah menyebut bahwa yang merupakan salah satu bunyi doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat. Jadi salah satu doa yang diterima, yang diijabah oleh Allah yang dijabah doa Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala adalah jemaah haji itu menggerakkan perekonomian. Dan luar biasa, Arab Saudi yang merupakan tuan rumah ketika setiap tahun didatangi oleh para jemaah, kurang lebih atau tidak kurang dari 4 juta penduduk dunia yang melaksanakan ibadah haji. Kita bisa membayangkan kalau satu orang dengan biaya, kalau di Indonesia misalnya dengan jemaah hajinya 230.000 orang, 230.000 orang dengan masing-masing membawa 1 juta rupiah saja, 230 juta, 230 miliar. Padahal jemaah haji tidak pernah membawa uang 1 juta. Lewat dari 5 juta, 7 juta. Sebab pemerintah Indonesia itu memberikan cashback dalam bentuk real, 1.500 real, yang kalau kita konversi dengan 1 real 4.000, berarti kurang lebih 5 atau 6 juta setiap jemaah haji. Ini baru jauh dari Indonesia, belum dari negara-negara lain. Jadi doa Nabi Ibrahim itu luar biasa diterima oleh Allah. Negara atau Arab Saudi yang tadinya tandus, gunung kiri kanan, kering, tidak sama dengan Indonesia, tetapi karena di situ ada Ka'bah, di situ ada Baitullah, di situ ada padang Arafah, membuat negara ini menjadi sangat makmur. Inilah tanda
ketika Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk suatu negeri pada beriman dan bertakwa, maka akan dilimpahkan Allah keberkahan, keluarkan keberkahan dari bumi, didatangkan keberkahan dari langit. Arab Saudi atau Mekah, Medina menjadi salah satu contoh negara dengan tingkat peredaran ekonomi, perputaran uang dan ekonomi yang luar biasa. Dalam skala kegorontaloan, dalam skala kecil, jemaah haji juga ini menghidupkan menghidupkan industri kecil. Kita tahu bahwa jemaah Gorontalo, setiap jemaah Gorontalo minimal laki-laki ketika dia ke Mekah, dia membawa kopiah karanji, kemudian perempuan membawa selendang kerawang. Bukankah kalau ini menjadi aktif, jemaah Gorontalo 981 jemaah, masing-masing mereka membawa kopiah karanji atau kerawang, bukankah juga ini akan menghidupkan roda perekonomian industri-industri kecil, industri rumah tangga. Dan ini putarannya luar biasa. Jadi tidak disangka bahwa doa Nabi Ibrahim tidak hanya berkah di Mekah, tapi juga berkah di daerah asal. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Yang terakhir adalah haji ini merupakan takzim keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan kepada para hambanya betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada haji, sebelum ada Nabi Ibrahim, sebelum ada agama Islam, atau sebelum ada penyelenggaraan ibadah haji, betapa daerah yang saya gambarkan tadi sebagai daerah yang tandus, kering, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran dan kemahakuasaan Allah mampu menjadikan negeri ini menjadi betul-betul baladan aminah, negeri yang betul-betul aman, negeri yang betul-betul sejahtera, masyarakatnya aman, makmur, sentosa berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jemaah sekalian, pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira inilah pembahasan tentang hikmah daripada jemaah haji ini. Mudah-mudahan insyaallah menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi tambahan informasi bagi kita semua. Jadi paling tidak tujuan kami dari netizen Busdulian PMI Gorontalo menghadirkan sebuah kajian atau pelajaran bagaimana mengurai isi daripada buku fikih haji Indonesia ini, supaya minimal menjadi teman bagi para jemaah haji yang sementara menunggu masa-masa keberangkatan, menunggu manasik. Bolehlah untuk menjadi media ini menjadi media sharing kebaikan, tawasau